Pernahkah Anda berpikir bahwa godaan tak pernah mengumumkan kedatangannya? Godaan tak pernah mengetuk pintu dengan peringatan. Seringkali, ia menyelinap masuk, menyamar sebagai sesuatu yang baik, jalan yang lebih mudah, atau bahkan keinginan yang sah, yang, di luar waktu dan kehendak Tuhan, dapat menjadi jebakan. Itulah sebabnya kita perlu waspada sejak awal hari, karena musuh tak pernah beristirahat, dan godaan bisa datang dalam bentuk yang paling halus. Bahkan sebelum Yesus memulai pelayanannya, ia menghadapi godaan di padang gurun, seperti yang kita baca dalam Matius pasal 4 ayat Januari 11. Setan mencoba memutarbalikan firman, menawarkan jalan pintas, dan menanamkan keraguan dalam hati anak Allah. Namun Yesus mengatasi setiap serangan dengan merespons dengan kitab suci, menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak datang dari keadaan atau kemauan manusia, melainkan dari berakar pada kebenaran Allah. Ketika kita bangun dan menyerahkan pikiran serta keinginan kita kepada Tuhan, seolah-olah kita sedang mengenakan perlengkapan senjata rohani sebelum berperang. Efesus 6:10-11 menasihati kita untuk menjadi kuat di dalam Tuhan dan dalam kuasa-Nya, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat musuh. Ini berarti iman saja tidak cukup. Kita perlu memupuk iman itu setiap hari melalui doa, membaca Alkitab, dan bersekutu dengan Roh Kudus. Godaan seringkali tampak tidak berbahaya pada awalnya. Mungkin itu adalah kata-kata yang bisa kita hindari, pikiran yang kita pilih untuk kita pikirkan, atau kesempatan yang tampaknya tak tertahankan, tetapi kita tahu itu bukan dari Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 7 memberi kita kuncinya. Berserahlah kepada Tuhan, lawanlah iblis, maka ia akan lari darimu. Urutannya jelas. Pertama kita berserah kepada Tuhan, lalu kita melawan, dan baru setelah itu musuh akan mundur. Namun untuk melawan, kita harus waspada. Petrus, dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8, memperingatkan bahwa iblis, musuh kita, berkeliaran seperti singa yang mengaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Ini bukan tentang hidup dalam ketakutan, tetapi tentang hidup dengan penuh kesadaran. Mengetahui bahwa ada musuh yang aktif mengingatkan kita akan pentingnya tetap teguh dalam iman, memberi makan roh, bukan daging. Mungkin hari ini Anda berpikir Anda telah jatuh terlalu jauh, bahwa Anda telah membuat begitu banyak kesalahan sehingga Anda tidak dapat kembali. Namun, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 mengingatkan kita bahwa jika kita mengakui dosa-dosa kita, Allah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tidak ada kejatuhan yang tidak dapat Ia ubah. Tidak ada pencobaan yang tidak dapat Ia lepaskan. Memulai hari dengan doa bukan sekadar tindakan keagamaan, melainkan tindakan bertahan hidup secara rohani. Doa berarti menyatakan, bahkan sebelum meninggalkan rumah, bahwa Anda tahu di mana letak kekuatan Anda dan bahwa Anda memilih untuk bergantung kepada Tuhan dalam setiap langkah. Itulah mengapa momen ini begitu penting. Saat Anda mendengarkan pesan ini dan bersiap untuk berdoa bersama saya, serahkanlah kepada Tuhan bukan hanya tantangan besar, tetapi juga detail-detail kecil dalam rutinitas harian Anda. Dia peduli dengan setiap aspek kehidupan Anda. Dan jika pesan ini sudah menyentuh hati Anda, jangan simpan sendiri. Bagikan pesan ini dengan seseorang yang Anda tahu perlu mendengarnya hari ini. Berlangganan kanal ini untuk terus menerima doa dan renungan yang memperkuat iman Anda. Sukai agar lebih banyak orang dapat dijangkau, dan tinggalkan permohonan doa Anda di kolom komentar. Kami akan mendoakan Anda, karena tidak ada yang perlu berjuang sendirian. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi pergumulan yang sunyi. Tak seorang pun di sekitar Anda mungkin menyadarinya, tetapi di dalam diri Anda ada beban, pergumulan yang seolah menguras tenaga Anda. Dan dalam skenario ini, godaan bukan hanya tentang membuat kesalahan yang nyata, tetapi juga tentang menyerah dalam perjalanan, meninggalkan iman, atau percaya bahwa Tuhan tidak peduli.
Itulah sebabnya kita perlu memahami bahwa godaan seringkali menyamar sebagai kesempatan, alasan, atau bahkan kelegaan yang tampak dari rasa sakit. Yakobus pasal 1 ayat 13-15 mengingatkan kita bahwa Allah tidak mencobai siapapun, tetapi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Keinginan ini kemudian berkembang dan melahirkan dosa, dan dosa, ketika sudah matang, melahirkan maut. Inilah sebabnya kita tidak boleh berkompromi. Apa yang awalnya hanya pikiran dapat menjadi kebiasaan, dan apa yang menjadi kebiasaan dapat menjauhkan kita dari tujuan Allah bagi kita. Oleh karena itu, kita perlu waspada. Yesus, di Taman Getsemani, memberitahu murid-muridnya dalam Matius pasal 26 ayat 41, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Disinilah banyak orang jatuh, hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri atau menjadi begitu teralihkan sehingga mereka tidak menyadari bahwa pencobaan sudah di ambang pintu. Ketika musuh merasa kita teralihkan atau melemah, ia meluncurkan panah berapi, seperti yang dijelaskan dalam Efesus pukul 6:16. Panah-panah ini bisa datang dalam bentuk pikiran negatif, peluang yang tampaknya tidak berbahaya, atau nasihat yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Inilah saatnya kita perlu mengangkat perisai iman, agar tidak membiarkan panah-panah ini menembus hati kita. Namun, bagaimana kita dapat memperkuat iman ini? Roma pasal 10 ayat 17 memberitahu kita, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini berarti bahwa setiap kali Anda membuka diri terhadap kebenaran kitab suci, penolakan Anda semakin meningkat. Ketika Anda merenungkan kitab Mazmur, janji para nabi, ajaran Yesus, dan surat-surat para rasul, Anda sedang memperkuat pikiran Anda untuk mengenali kebohongan dan menolaknya. Poin penting lainnya adalah pentingnya komunitas. Ibrani pasal 10 ayat 25 menasihati kita untuk tidak mengabaikan pertemuan ibadah, seperti yang telah dilakukan beberapa orang, tetapi untuk saling menguatkan. Godaan tumbuh subur dalam kesendirian, tetapi melemah ketika kita dikelilingi oleh saudara-saudari seiman yang mendoakan kita, menegur kita dengan kasih, dan mengingatkan kita akan jati diri kita di dalam Kristus. Jika Anda merasa lemah, ingatlah Yesaya pasal 40 ayat 29, Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang lemah. Anda tidak harus menghadapi pergumulan ini sendirian. Tuhan tidak hanya di sisi Anda, tetapi Dia juga menempatkan orang-orang di sepanjang jalan Anda untuk mendukung dan menyemangati Anda. Rasul Paulus, dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, meyakinkan kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami hanyalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita, tetapi Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar dari pencobaan itu, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jalan keluar ini seringkali datang dalam bentuk ayat yang terlintas dalam pikiran, kata-kata penyemangat, atau pintu tertutup yang, meskipun menyakitkan, menyelamatkan kita dari sesuatu yang lebih buruk. Jadi hari ini, sebelum Anda berangkat kerja, sekolah, atau menghadapi tanggung jawab hari ini, lindungilah diri Anda dengan doa dan firman. Ingatlah bahwa kemenangan atas godaan tidak dimulai saat pergumulan itu terjadi, tetapi dalam persiapan yang Anda buat sebelum godaan itu datang. Penuhi diri Anda dengan Tuhan sekarang, agar ketika musuh mendekat, Ia akan menemukan hati yang teguh, pikiran yang diperbarui, dan mulut yang siap untuk menyatakan kebenaran. Mungkin Anda pernah mengalami saat-saat ketika Anda berpikir, "Saya sudah berdoa begitu banyak, saya sudah meminta begitu banyak, dan tidak ada yang berubah." Perasaan berdoa dan tidak melihat hasil ini bisa menjadi salah satu godaan paling berbahaya, karena mencoba meyakinkan kita untuk menyerah pada iman. Inilah tepatnya yang ingin dicapai musuh, menanamkan keraguan tentang kasih dan kesetiaan Tuhan. Namun,
Kita harus ingat bahwa doa bukanlah formula ajaib untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Doa adalah hubungan yang hidup dengan Sang Pencipta, sebuah dialog terus-menerus di mana kita menyelaraskan diri dengan kehendak-Nya. Dalam Filipi 4:6-7, Paulus mengajarkan kita untuk tidak khawatir tentang apapun, tetapi menyampaikan permintaan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Dan janjinya jelas, damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Ini berarti bahwa seringkali mukjizat terbesar bukanlah perubahan situasi yang terjadi secara langsung, melainkan transformasi yang Allah kerjakan di dalam diri kita saat kita menanti. Ketika kita berdoa, kita tidak hanya meminta, kita sedang menguatkan diri secara rohani. Yesaya 40:31 mengingatkan kita bahwa mereka yang menantikan Tuhan akan memperbarui kekuatan mereka. Mereka akan terbang tinggi bagai Raja Wali dengan sayapnya. Mereka akan berlari dan tak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tak menjadi lelah. Pembaruan inilah yang memampukan kita untuk terus maju, bahkan ketika jawaban belum datang. Namun, menunggu membutuhkan kepercayaan. Amsal 3:5-6 menyerukan kita untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Mengakui Tuhan dalam segala jalan kitalah yang membuka pintu baginya untuk meluruskan jalan kita. Dan percaya, terkadang, berarti terus berjalan bahkan tanpa memahami alasan penundaan dan keheningan. Mungkin pergumulan yang Anda hadapi saat ini bukanlah tentang mengubah keadaan Anda, melainkan tentang mengubah hati, visi, dan ketergantungan Anda kepada Tuhan. 2 Korintus 12:9 menceritakan jawaban Yesus kepada Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Ini berarti bahwa keterbatasan Anda pun dapat menjadi wadah bagi Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Ini bukan tentang mengabaikan rasa sakit atau berpura-pura semuanya baik-baik saja, tetapi tentang mengingat bahwa ada Allah yang berdaulat yang melihat gambaran besar dan tahu persis apa yang sedang Dia lakukan. Pemazmur, dalam Mazmur 37:5, mengajak kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, percaya kepadanya, dan Dia akan mengerjakan sisanya. Penyerahan diri ini adalah tindakan sehari-hari, sebuah keputusan sadar untuk tidak menanggung beban yang hanya dapat ditanggung oleh Tuhan sendiri. Jadi, sebelum saya mengakhiri momen ini, saya ingin menyemangati Anda, teruslah berdoa, teruslah mencari, teruslah percaya. Berapapun lamanya waktu yang dibutuhkan, Tuhan setia menggenapi semua yang Dia janjikan. Bagian Anda adalah tetap teguh, bagiannya adalah melakukan hal yang mustahil. Dan sekarang, saat kita bersiap untuk berdoa bersama, saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan komunitas iman ini. Berlanggananlah kanal ini untuk menerima pesan dan doa harian yang menguatkan perjalanan rohani Anda. Sukai video ini agar kami dapat menjangkau lebih banyak orang dan tinggalkan permintaan doa Anda di kolom komentar. Kami akan mendoakan Anda, karena tidak seorang pun perlu menghadapi hidup sendirian ketika mereka dapat mengandalkan kuasa Tuhan dan dukungan saudara-saudari seiman dalam Kristus.